يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Ini adalah kajian ke-5 dari kajian kitab Sunan An-Nasa'i, yang pada kali ini kita masih di hadis pertama dalam kitab atau bab At-Taharah. Hadis pertama dalam bab At-Taharah yang sebelumnya telah kita jabarkan tentang rijal as-sanad, dan pada kali ini insyaallah kita akan menjabarkan tentang ahkam dan juga matan hadis ini, faedah-faedah dari matan hadis ini. Alhamdulillah, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan 'an Az-Zuhri 'an Abi Salamah 'an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fi wudu'ihi hatta yaghsilaha thalatha fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Kita ingat kembali sanad hadis ini dari Imam Nasa'i menuju ke Qutaibah bin Sa'id, kemudian ke Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah, kemudian menuju ke Az-Zuhri, kemudian menuju ke Abu Salamah yang merupakan anak dari Abdurrahman bin Auf, kemudian menuju ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, idza staiqadha ahadakum min naumihi. Idza berarti artinya jika. Istaiqadha itu bangkit dari tidurnya, bukan karena dibangunkan, melainkan karena memang terbangun dari tidurnya. Ahadakum, seorang dari kalian. Jadi jika seorang dari kalian bangun min naumihi, ya, dari tidurnya. Dikatakan di sini naum, ya, naum yang dimaksud tentu adalah tidur yang memang disebut dan dikenal oleh uruf kita sebagai tidur. Bukan tidur-tiduran, melainkan tidur yang muzilun lil aql. Tidur yang menghilangkan kesadaran, yaitu menonaktifkan akal. Dan juga menonaktifkan kekuatan. Begitu. Jadi tidur yang dimaksud di sini bukan sasarean, bukan tidur-tiduran. Mereka benar-benar tidur. Nah, ada hukum tersendiri kalau misalnya tidur-tiduran. Adapun tidur yang seperti ini juga memiliki hukum, yang itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi jangan sampai kita salah dalam memahami hadis. Seseorang yang tidur-tiduran, dia merem matanya, cuma dia masih berpikir kemana-mana, itu tidak masuk ke hadis ini. Ya, tidak masuk ke hadis ini. Jadi belum sampai di sini bukan namanya ngantuk misalnya. Ngantuk, dia masih mengangguk-angguk, kemudian masih mendengar sekitar apa yang terjadi, maka ini belum disebut naum yang dimaksud dalam hadis ini. Oke. Jadi idza staiqadha ahadakum,
idza istayqadha ahadukum min naumihi. Jadi idza tadi syartiyah. Kemudian ada fala yaghmis yadahu. Maka janganlah dia mencelupkan tangannya. Baik. Kalau tadi idza syartiyah, berarti ada fi'il syaratnya, itu istayqadha ahadukum min naumihi. Jadi syaratnya adalah bangun dari tidur. Syaratnya adalah bangun dari tidur. Ketika ada syarat, maka ada masyrut. Akibat dari adanya syarat tersebut, ya, ketika syarat tersebut terpenuhi, maka harus ada hal yang dilakukan setelah adanya syarat itu. Kata Nabi SAW, fala yaghmis yadahu. Maka janganlah dia mencelupkan tangannya. Ya. Fala yaghmis yadahu fil ina atau fi wudu'ihi. Janganlah dia mencelupkan tangannya di wudu. Apa arti wudu? Di sini ada hal pentingnya juga perlu kita ketahui. Wudu berbeda dengan wudu. Jadi ada istilah secara bahasa pun wudu dan wudu. Wudu pakai dhammah. Wudu itu adalah perbuatan. Adapun wudu itu adalah media, yaitu air yang dipakai untuk berwudu. Itu adalah wudu. Itu bedanya. Jadi kalau fathah wudu berarti apa? Airnya. Kalau dhammah wudu berarti perbuatan menggunakan air tersebut untuk berwudu. Kayak tadi fala yaghmis. Janganlah dia mencelupkan. Jadi yaghmis itu artinya mencelupkan. Apa yang dicelupkan tangannya? Gak boleh mencelupkan tangannya fi wudu'ihi. Fi dengan lafal fi menunjukkan masuk ke dalam. Ke dalam apa? Wudu. Apa itu wudu tadi? Air ya, sebagai media untuk berwudu. Wudu di sini bersifat umum. Mau dia di kolam, mau dia di ember, mau dia di baskom atau dimanapun, yang penting dia air untuk dipakai berwudu nantinya, maka tidak boleh kita mencelupkan langsung. Ketika apa? Setelah bangun dari tidur. Istayqadha ahadukum min naumihi. Fala yaghmis yadahu fi wudu'ihi. Lalu kenapa ya Rasulullah tapi apa yang harus kita lakukan? Berarti untuk diperbolehkannya tangan kita masuk ke dalam wudu itu hatta yaghsilaha thalatha. Hatta artinya sampai. Yaghsilaha dia mencucinya. Ha di sini dhamir ha kembali ke mana? Kembali ke yad. Karena yad itu adalah mu'annas. Jadi hal-hal atau anggota-anggota tubuh yang berpasangan itu mu'annas. Ain mu'annas, yad mu'annas, dan seterusnya yang berpasangan adalah mu'annas. Jadi yang dicuci adalah tangannya. Apakah salah satu tangannya saja? Tidak, maksudnya di sini keduanya. Hatta yaghsila yadahu gitu maksudnya. Sampai dia mencuci kedua tangannya berapa kali? 3 kali. Mencuci kedua tangannya 3 kali. Baik. Berarti kalau misalnya kita baru bangun dari tidur, kita cuci dulu tangan kita 3 kali baru diizinkan untuk mencelupkannya ke dalam air baskom atau air dalam baskom. Wahai Rasulullah, kenapa kok engkau melarang untuk mencelupkannya ke dalam air? Apa sebabnya? Apa hikmahnya? Apa illatnya? Kata Rasulullah, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Fa di sini dalam teologi atau dalam teori usul fikih dimaknai untuk ta'lil. Jadi fa di sini yang disebut sebagai fa ta'liliyah, yaitu fa yang menunjukkan kaus,
atau reasoning, penyebab terjadinya hukum. Penyebabnya ini, ya. Jadi fa ini namanya apa? Fa ta'liliyah. Untuk menjelaskan sebab adanya hukum. Sehingga kalau illat atau sebabnya ini tidak ada, maka hukumnya juga tidak berlaku. Itu maksudnya. Jadi fa tadi ini fa ini apa namanya? Dalam usul fikih disebut fa ta'liliyah. Ta'liliyah itu apa? Yaitu penyebutan sebab adanya hukum. Jadi kalau misalnya sebab adanya hukum itu tidak ada, kalau sebabnya tidak ada, maka akibatnya tidak ada, berarti hukum itu tidak ada. Ketika sebabnya ada, maka musabab atau akibatnya, yaitu hukumnya akan ada. Gitu. Taib. Fa inna, fa di sini sebabnya. Inna sesungguhnya ahadakum, seorang dari kalian, la yadri, tidak mengetahui, aina batat yaduhu. Aina artinya di mana. Batat, bata yabitu yaitu bertempat atau bermalam atau menginap. Apa yang menginap? Tangannya. Seorang dari kalian tidak tahu di mana malamnya, di mana tangannya menginap pada malam itu. Baik, perhatikan baik-baik, ini hadis singkat, tapi perlu pembahasan yang cukup detail dalam memahami hadis ini, dan para ulama pun memiliki banyak sekali kalam terhadap makna atau matan hadis ini. Akan kita bahas sedikit demi sedikit permasalahan yang dijabarkan oleh para ulama. Di sini ada permasalahan. Kalau antum bertanya di sini, anggap munaqashah, diskusi. Ini hukum ini, yaitu Rasulullah memerintahkan untuk yaghsil, mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana, dalam air. Apakah itu khusus, ya, di malam hari atau di siang hari, atau umum untuk semua tidur? Yaitu apakah perintah Rasul mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkannya, mencelupkannya ke dalam air, apakah itu untuk tidur malam saja khusus, atau untuk semua macam tidur, yang penting tidur? Ini para ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya tiada beda, hukum ini tetap untuk tidur malam atau tidur selain malam. Yaitu kalau misalnya antum tidur pagi, misal, ya, setelah subuh bukan malam lagi, ya, itu tidak bagus, makruh tidur pagi itu. Misalnya setelah subuh antum tidur, mungkin keletihan, mungkin karena tadi malam bekerja, bangun jam 8, berarti ini tidur ini bukan disebut tidur malam, bukan. Kata jumhur, maka antum mendapatkan hukum ini, walaupun antum bukan tidur di malam hari. Ya. Contoh lain, antum tidur siang qailulah, misal antum tidur pada jam 1 siang, antum terbangun pada jam 2 siang, bukan tidur malam. Ketika antum terbangun, antum mau wudu, maka kata jumhur, antum terkena hukum ini. Baik, itu jumhur ulama mengatakan hukum ini berkaitan dengan apapun, kapanpun tidurnya, mau malam ataupun selain malam, mau siang, pagi ataupun kapanpun. Kemudian selain jumhur, ada Imam Ahmad dan ada Dawud al-Zahiri. Dawud al-Zahiri, Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Dawud al-Zahiri menyelisihi jumhur dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwasanya hukum ini khusus untuk naumul lail, khusus untuk tidur pada malam hari. Gitu.
Berarti kalau misalnya antum mengikuti pendapat Imam Ahmad dan pendapat Daud Az-Zahiri, maka antum tidur siang jam 1, bangun jam 2 siang. Maka setelah itu antum tidak terkena hukum di hadis ini. Kenapa? Karena antum tidak tidur di malam hari. Antum tidurnya di siang hari. Begitu. Hujjah mereka masing-masing ada. Jumhur ulama memiliki hujjah. Imam Ahmad dan Daud, bukan Abu Daud, Daud Az-Zahiri memiliki hujjah. Hujjahnya jumhur dengan hadis ini. Hujjahnya Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri juga dengan hadis ini. Nah, itulah fiqih. Ya. Kita tidak mengatakan, wah, ini yang satu ini menyelisih jumhur, dia enggak punya dalil sama sekali. Oh, enggak bisa kita bilang gitu. Mereka pun punya dalil. Masing-masing punya pemahaman tentang dalil itu. Hujjahnya jumhur dengan hadis ini. Pakai apa? Kok bisa? Padahal Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri juga dengan hadis ini. Hujjahnya jumhur adalah dengan kalimat atau keumuman kalimat idza staiqadha ahadukum min naumihi, dengan kalimat min naumihi. Itu hujjah yang dipakai oleh jumhur ulama. Apa arti min naumihi? Dari tidurnya. Apa kata jumhur? Tidur di sini. Rasulullah mengatakan tidur umum. Maka hukum ini berlaku umum untuk semua yang namanya tidur, mau di kapanpun, yang penting tidur. Jadi jumhur ulama menitik beratkan hukum pada naum secara umum. Itu jumhur ulama. Adapun sebagian ulama yaitu Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri, mereka menitik beratkan pada fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri mengatakan, lihat, lafalnya ada batat yaduhu. Batat yaduhu ini adalah, apa arti batat yaduhu? Yaitu menginap, bermalam. Itu perhatikan. Jadi mereka punya hujah. Mereka punya hujah. Dan memang secara bahasa batat yaduhu artinya bermalam. Nah, ini kita telah menemukan titik tengkar antara kedua kubu. Ya, jadi kita nggak sembarangan. Antum ini salah, ini nggak benar. Kok antum nafsirin gitu? Nggak. Para ulama mereka memahami sesuai dengan ilmu mereka. Ya. Jadi jumhur punya pendapat. Yang ini Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri punya pendapat juga. Lalu mana yang insya Allah kita ikuti? Sementara kita tahu bahwa Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri pendapatnya juga kuat, hujahnya juga kuat. Kedua-duanya kuat, kita bilang. Kedua-duanya kuat, dan kita tidak menyalahkan secara ekstrim salah satunya. Masing-masing punya pendapat. Tetapi kan kita tidak mungkin mengambil keduanya karena keduanya ini kontra. Yang jumhur mengumumkan, yang Imam Ahmad mengkhususkan tidur malam. Tapi kita dengar jawaban dari jumhur ulama terhadap mazhab yang mengkhususkan hanya pada tidur malam. Apa jawaban jumhur? Jawaban jumhur gini. Kita ilustrasikan seperti ini. Oke, Imam Ahmad, antum benar. Batat itu memang untuk tidur malam. Tetapi yang dimaksud Rasulullah di sini bukan spesifik hanya tidur malam, melainkan juga untuk semua yang namanya tidur. Kemudian kubunya Imam Ahmad bertanya, jumhur, sudah jelas batat itu untuk tidur malam khusus. Kenapa engkau umumkan? Kenapa engkau klaim bahwasanya ini untuk keumuman tidur, bukan untuk spesifik tidur malam? Itu jawaban dari kubunya Imam Ahmad. Ilustrasi saja. Maka jumhur pun menjawab, ini yang dinamakan pengungkapan secara aghlabiyah, pengungkapan secara mayoritas. Ya, mayoritasnya tidur adalah di malam hari. Ya, mayoritas tidur di malam hari. Maka Rasulullah mengungkapkan
untuk malamnya ini batat. Melainkan memang ada tidur di siang hari ada, cuma normalnya tidur, masyhurnya tidur itu di malam hari, makanya ditakbirkan, diungkapkan dengan lafal batat. Itu jawaban dari jumhur. Kemudian jumhur pun menguatkan dengan hujah mereka. Lihat, Rasulullah dari awal bilang idza staiqadha ahadukum min naumihi. Maka timbangan jumhur di sini ada dua segi. Timbangan pertama, lafal min naumihi, keumuman naum. Timbangan yang kedua, penjawaban terhadap batat ini, bahwasanya kenapa ditakbirkan batat, karena mayoritasnya tidur di malam hari. Nah, itu tidak menafikan berlakunya juga hukum ini kepada tidur di selain malam hari. Maka di sini wallahu alam kita juga mengikuti jumhur ulama. Ya, baik di malam hari atau siang hari. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dihikayatkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Baik, kemudian permasalahan berikutnya, apakah pelarangan memasukkan tangan dari tidur tadi, memasukkan tangan ke air itu untuk pelarangan haram atau makruh? Kata kita tadi la yaghmis, la di sini kan jelas la nahiyah, melarang. La nahiyah, pelarangan. Makanya la yaghmis, sin di sini disukunkan. Karena lam itu di situ lam adalah lam nahiyah. Melarang, janganlah dia memasukkan tangannya. Pelarangan. Baik. Kalau dilarang seperti itu, berarti kan hukumnya imma dia makruh, imma dia haram. Lalu ini makruh atau haram? Nah, para ulama pun berselisih pendapat juga dalam hal ini. Tentu yang mengatakan haram berarti nggak boleh memasukkan, dosa. Dan yang mengatakan makruh juga tidak boleh, namun tidak berdosa jika dia melakukannya. Baik. Nah, jadi gimana? Apakah dia makruh atau haram? Jumhur ulama mengatakan makruh, tidak sampai ke derajat haram. Ya. Jumhur ulama mengatakan makruh, tidak sampai haram. Ini aktsar jumhurnya, tidak sampai haram, makruh. Itu perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i dan lainnya. Ya. Adapun Imam Al-Hasan Al-Basri dan para penganut mazhab Zahiriyah, mereka mengatakan bahwasanya memasukkan tangan sebelum mencuci 3 kali itu haram. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram. Konsekuensinya, kalau misalnya mengatakan itu hanyalah makruh, maka mencuci 3 kali itu hanyalah sunnah, tidak sampai wajib. Dan yang menyatakan bahwasanya memasukkan tangan sebelum wudu, sebelum mencucinya 3 kali itu haram, maka konsekuensinya mencucinya adalah wajib, gitu. Jadi berkaitan dengan yang permasalahan sebelumnya. Hujjah apa? Hujjah yang mengharamkan tadi, siapa yang mengharamkan? Ya, Al-Hasan Al-Basri dan mazhab Zahiriyah. Apa hujjahnya bagi yang mengharamkan? Ya, hujjah yang jelas ini adalah la yaghmis, la nahiyah, pelarangan. Yang asalnya pelarangan adalah untuk haram, kecuali jika ada qarina atau indikasi yang menurunkan derajat darinya haram menjadi makruh. Enggak ada di sini dalilnya untuk meringankan hukum ini menjadi makruh, kata mazhab Zahiriyah dan mereka yang berpendapat makruh, atau afwan yang berpendapat haram.
Bagaimana dengan jumhur? Mereka berpendapat makruh, yang kemudian akibatnya mencuci pun menjadi sunnah semata. Dikatakan oleh Abul Walid atau Abul Walid Al-Baji, salah seorang faqih dalam mazhab Malikiyah, karena memang ini juga merupakan mazhab Imam Malik, makruh ya. Kata Abul Walid atau Abul Walid Al-Baji, karena perintah hatta yaghsilha thalathan atau la yaghmis atau larangan la yaghmis ya fi wudu'ihi, perintah atau larangan tersebut yang memang asalnya harusnya untuk pengharaman dan kewajiban, itu disandingkan dengan ilat. Lihat ilatnya apa? Fa innahu la yadri, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Ilatnya apa? Syak, keraguan. Ilatnya apa? Syak. Kalimat fa innahu la yadri, tidak tahu ya. Maksudnya seorang dari kalian itu pasti ragu-ragu, pas bangun tidur ragu-ragu tangannya kemana gitu kan. Ini berarti ilat dengan syak, dengan keraguan. Jadi nggak pasti. Dia tadi tangan saya pas kalau kita misalnya kita bangun tidur nih, kita bangun tidur, kita nggak bisa memastikan tangan saya tadi kemana ya, nggak memastikan. Apakah tangan saya kemaluan belakang atau gimana? Kan nggak memastikan. Ketika tidak bisa dipastikan, maka hukum ini pun menjadi tidak wajib atau tidak haram. Ya, karena syak. Itu kata jumhur, dan itulah insyaallah yang sahih, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi la yaghmis yadahu, jangan masukkan tangannya, itu makruh. Hatta yaghsila thalathan, mencucinya sunnah. Itu jika apa? Jika la yadri aina batat yaduhu, jika tidak tahu, maksudnya ragu-ragu. Ya kan? Tidak tahu berarti ragu-ragu nih, tadi tangan saya pas tidur kemana nggak tahu. Kan kalau misalnya tangan kita nanti garuk-garuk bagian kemaluan belakang sehingga menempel najis atau semacamnya, gitu kan? Baik, itu jika ragu-ragu. Nah, ada faedah penting di sini dari khilafiyah ini dan juga dari alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Faedah fiqhiyah yang penting. Ya. Kalau tadi kita bilang sesuai dengan teori jumhur dan konklusi dari jumhur bahwasanya ini makruh dan mencucinya tidak sampai wajib, melainkan sunnah. Nah, berarti itu kan karena apa? Karena ragu. Kita tahu ada yang namanya yakin, ada yang namanya ragu. Ya. Nah, yakin ini ada yang bilang, ada yang dalam kasus ini bisa dia yakin mengetahui tangannya bersih dan najis. Ada yang yakin mengetahui tangannya itu ada najisnya. Dan juga ada yang ragu-ragu tangannya ada najis apa enggak. Nah, itu hukumnya ada masing-masing. Yang yakin tangannya enggak menyentuh najis sedikit pun pas dia tidur, maka dia tidak wajib atau juga tidak diwajibkan untuk mencuci tangan. Tapi sunnah juga untuk mencuci tangan. Yang ragu-ragu, dia disunahkan untuk mencuci tangan, dan itu jauh lebih baik. Adapun yang yakin bahwasanya ada kotoran najis di tangannya, maka tetap kata jumhur, maka yang seperti ini karena dia yakin mengetahui ada kotoran najis di tangannya, dia wajib untuk mencucinya sebelum mencemplungkannya ke dalam bejana, ke dalam air. Nah, ini penting. Inilah fiqih. Jadi kontekstual, sesuai dengan pengetahuan dia atau tidak. Kalau ragu-ragu, sunnah. Kalau dia tahu dia bebas dari najis, sunnah. Kalau dia tahu dia terkena najis, wajib jadinya. Maka seperti itu hukumnya. Kita contohkan keadaannya. Misal jika kita bangun tidur nih, dan ketika kita tidur, kita menutup tangan kita dengan apa? Sarung tangan, misal menutup tangan kita dengan sarung tangan. Bangun pagi hari, sebelum subuh kita lihat
masih terpasang tangannya. Sehingga apa? Kita tahu bahwasanya tangan kita terbebas dari najis. Selesai. Maka tidak diwajibkan. Hanya boleh-boleh saja dia mencucinya sebelum berwudu. Bagus itu. Baik. Itu kasus pertama. Kita berarti kasus pertama tadi apa? Yakin bahwasanya enggak bakal kena najis. Kasus kedua, syak, ragu-ragu. Tangan kita biasa. Kemudian bangun tidur pas jam 3 misalnya, kita menemukan tangan kita dalam kondisi biasa. Namun kita tidak tahu tangan kita tadi malam kemana aja, gitu kan? Maka ini namanya syak, ragu-ragu. Dalam kondisi ini disunnahkan untuk mencuci tangan dulu sebelum memasukkan ke dalam air yang di bejana atau air kolam. Itu menurut jumhur ulama. Adapun menurut Imam Ahmad dan Daud wajib. Baik, kemudian yang kondisi ketiga, jika kita tidur, ya, kita bangun. Ternyata pas kita bangun, kita dapati tangan kiri kita masih di bokong kita. Nah ini, kalau ini jelas tahu nih pasti ada bekas-bekasnya. Nah, ini berarti ilmu tentang mengetahui akan adanya kotoran itu. Yang seperti ini kata jumhur wajib untuk mencucinya. Nah, itu beda kondisi. Ya, kondisi masing-masing berbeda. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya masih panjang pembahasan tentang hadis pertama ini, cuma kita cukupkan tentang dua pembahasan yang mungkin agak mengutak-otak itu. Tetapi inilah fikih yang perlu kita ketahui. Ya. Adapun sekarang, ya alhamdulillah dipermudah dengan adanya keran dan semacamnya, sehingga mungkin kita bisa disunahkan tetap untuk melakukannya, dan semua akan Allah permudah insyaallah untuk berwudu dan untuk menuntut ilmu. Maka alhamdulillah untuk kajian Sunan An-Nasa'i pertemuan kelima ini kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada hari Kamis nanti insyaallah taala, karena hari Rabu kita diganti oleh teman kita, sahabat kita yang lain. InsyaAllah pada hari Kamis InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian Sunan Nasa'i dan lainnya InsyaAllah ta'ala, melanjutkan ke hadis kedua untuk sanadnya InsyaAllah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.